Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris Zulkifli dari Ekonomi Syariah Unsur Ampel Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang zakat sebagai penolak musibah. Pernahkah dari kalian melihat sebuah boneka kucing yang menyapa yang seperti ini berada di depan sebuah toko? Pemilik toko menaruh boneka tersebut menganggap jika menaruh boneka kucing di depan toko dapat memberikan keberuntungan. Hal ini mereka yakini sebagai jimat. Nah, dalam Islam juga terdapat jimat penolak musibah, namun bukan dalam bentuk boneka atau benda lainnya, tapi dalam bentuk sedekah, dan salah satu bentuk sedekah adalah zakat. Nabi bersabda, as-sodaqota tarut bala awatatawi umur. Sodako itu menolak bencana dan memanjangkan umur. Nah, zakat dapat dikatakan sebagai sodako wajib bagi umat muslim. Secara logika memang tidak mungkin zakat dapat menolak bencana, namun perlu diyakini bahwa zakat ini perbuatan yang baik, apalagi jika dilakukan pada masa krisis seperti sekarang, di mana banyak yang terdampak secara ekonomi. Dalam kitab Tanqihul Qaulil Hadzi, karya Syekh Nawawi Al-Bantani, terdapat suatu kisah yang mengisahkan tentang sodako yang dapat menolak musibah. Suatu hari terdapat seorang keluarga miskin yang hidup pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada satu ketika, mereka tidak memiliki makanan sehingga mengambil telur merpati di atas pohon sebelah rumahnya. Saat induk merpati pulang ke sarang, merpati tersebut sedih mendapati telurnya telah hilang sehingga dia mengadu kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan jin untuk menjaga pohon tempat sarang merpati itu hingga keesokan harinya. Sang ayah dari keluarga miskin tersebut hendak mengambil telur lagi. Namun terdapat seorang pengemis yang amat memprihatinkan datang meminta makanan. Sang ibu mengatakan, "Maafkan kami tidak memiliki apa-apa." Namun sang ayah kemudian ingat akan sebuah roti di dapur, di mana roti tersebut adalah makanan terakhir di keluarga tersebut. Kemudian diberikannya kepada pengemis tersebut, seraya berkata kepada sang ibu, "Jangan khawatir, kita masih bisa makan telur merpati itu." Kemudian merpati tersebut pulang. Dia merasa kecewa karena telurnya hilang, sehingga mengadu lagi kepada Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman memanggil jin untuk memanggil jin yang ditugaskan dan memarahinya. Namun jin tersebut menjawab, lelaki itu telah memberi sebuah roti kepada pengemis tersebut. Begitu ia memanjat pohon, saya hendak menahannya. Tiba-tiba datang seorang malaikat dan melemparku jauh dari pohon tersebut. Nabi Sulaiman pun menyadari bahwa jin itu tidak bermaksud ingkar kepadanya. Dia hanya tidak mampu karena malaikat terlebih dahulu mencegahnya. Ternyata sedekah yang dilakukan oleh sang ayah telah membuatnya aman dari mahabaya jin. Meskipun kita tidak tahu dapat menolak bencana atau tidak, tapi yakinlah akan dibalas dengan sesuatu yang lebih baik oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.